Dokter Kaeden, tolong nanti jika Dokter Evelina sudah bangun, segera berikan ASI pertama untuk bayi-bayi dokter dengan perlahan. Atau tolong segera panggil saya jika Dokter Evelina mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam tubuhnya. Dokter Kaeden selamat atas kelahiran ketiga bayi kembar yang sangat tampan dan cantik ini. Mereka sehat, ibunya juga sehat, ucap Dokter Sarah. Iya, terima kasih dokter, ucap Kaeden, hormat karena Dokter Sarah lah yang membantu istrinya melahirkan dengan selamat. Bayi mungil yang tertidur sangatlah menggemaskan. Kaeden hampir tidak bisa menahan diri untuk mencubit pipi ketiga anaknya. Tak lama, pintu terbuka memperlihatkan Brakas, Flora, Alex, dan juga Wilona yang bergegas masuk menuju bangsal Revalina. Nak, istrimu baik-baik aja kan? Tanya Wilona cemas. Ya, Revalina baik-baik aja mah, begitupun baby-baby sangat sehat lihat, ucap Kaeden tertawa senang. Mengambil handphonenya, Kaeden memfoto ketiga anaknya untuk dibagi ke lingkaran grup geng Arios. Halo uncle-uncle, kami sudah di dunia. Begitulah kalimat Kaeden yang langsung diserang sahabat-sahabatnya yang ingin segera melihat baby-baby menggemaskan secara langsung. Ya ampun, selamat Den. Udah jadi bapak loh, jangan cuek-cuek lagi, ucap Rafli bijak. Ya ampun, keponakan gue, imut semua, ucap Chandra. Welcome to the world, baby triples, ucap Felix. Oh, keponakan gue cakep-cakep, welcome to the world, ujar Jerry. Welcome to the world, baby, BTW laki-laki atau perempuan bayi loh, ucap sekaligus tanya Bambang. Gue mau nengok baby-baby yang imut, di mana rumah sakitnya? Tanya Wahyu. Yo, selamat bro. Mereka cakep semua kayak gua. Ucap Nicholas. Wah, congrats bro, ponakan gue ya. Ya ampun, sangat amat menggemaskan, ucap Richard. Thank you. BTW anak gue 2 laki, 1 perempuan. Lo pada kapan punya anak? Nikah aja belum ya kan? Ntar aja kalau mau nengok pas udah di rumah, kalau di rumah sakit ribet. Ntar gue kabari, jangan lupa hadiahnya ya. Ucap Kaeden mengejek anggota gengnya lalu keluar dari room chat dan fokus pada anak-anaknya yang menggemaskan. Woi, lu sialan, kalau bukan karena kita lo nggak bakalan ketemu kali, ucap Hero. Dahlah Den, cuma mau pamer doang, sialan, ucap Charles. Oke, dan lo bukan ketua geng kita lagi. BTW ntar kabarin secepatnya, oke? Gue pengen ketemu ponakan-ponakan gue, ucap Peter. Ya, hadiah apa sih yang enggak buat ponakan-ponakan gue, apapun gue beliin buat mereka, ucap Wahyu. Dan masih banyak cacat yang masuk namun tidak dihiraukan Kaeden yang saat ini sibuk mengelus pipi anak-anaknya. Den, kamu sudah punya nama buat mereka? Tanya Flora tersenyum bahagia sambil menatap cucu-cucunya yang menggemaskan. Ya, udah mah, aku sama Revalina putusin buat nama mereka, jawab Kaeden. Tak lama Revalina bangun. Suara seraknya meminta air membuat Kaeden segera mengambil segelas air mineral yang sudah disiapkan. Sayang, terima kasih karena berjuang untuk merawat dan melahirkan baby-baby kita, ucap Kaeden mencium dahi Revalina dengan lembut. Revalina mengangguk bahagia, menatap Kaeden sebentar lalu menatap ke arah box yang berisi baby-baby mereka. Oh iya sayang, apakah tubuhmu ada yang sakit? Tanya Kaeden. Tidak, semua baik-baik aja, ucap Revalina lembut. Tapi aku tetap akan memanggil Dokter Sarah untuk memeriksa keadaanmu, ucap Kaeden yang segera memanggil Dokter Sarah. Jangan lupakan seisi rumah sakit merasa sangat bahagia atas kelahiran tuan muda dan juga putri cantik dari Kaeden sang pemilik rumah sakit. Tak lama Dokter Sarah masuk ke ruangan keluarga Alex dan Brakas keluar untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan Revalina, baby-baby dan Kaeden yang pasti nanti akan menginap di rumah sakit. Setelah pemeriksaan, keadaan Revalina sangat sehat, hanya sedikit kelelahan pasca kelahiran, tapi semuanya normal dan Dokter Sarah mengajari Revalina untuk memberikan ASI-nya kepada 3 baby yang sudah menunggu sumber makanan mereka.
Bayi Kaiden sendiri tidak keluar justru mendapat pelajaran dari dokter Sarah tentang mengurus 3 baby kembar dan membantu Revalina dalam memompa ASI agar selalu lancar dan menyimpan stok ASI karena tidak mungkin jika Revalina langsung menyusui 3 sekaligus. Awalnya Kaiden memerah malu begitu Revalina, namun akhirnya keduanya terbiasa setelah Revalina menyelesaikan memberikan ASI-nya kepada 3 baby bergantian. Untung ASI Revalina sangat lancar. Di ruang VIP, hanya Kaiden, Revalina, dan ketiga baby. "Sayang, terima kasih. Aku mencintaimu dan baby," ucap Kaiden mengecupi seluruh permukaan wajah Revalina dengan lembut. "Dan terima kasih selalu berada di sampingku. Aku juga mencintaimu dan baby. Juga maaf untuk luka ini," ucap Revalina menatap tangan Kaiden yang penuh dengan bekas luka karena kuku-kukunya. Kaiden sendiri baru menyadari lukanya. Tapi dia tetap tersenyum meskipun lukanya sedikit perih, tapi semuanya terbayar dengan melihat baby-baby mereka yang mungil dan menggemaskan lahir dengan selamat. Tak apa, dibandingkan dengan rasa sakitku, bahkan sepertiga pun tidak ada dari rasa sakitmu yang memperjuangkan baby-baby kita lahir ke dunia dengan selamat, ucap Kaiden mencium bibir istrinya lembut namun menuntun. "Revalina, gue akhirnya punya ponakan yang cantik. Ups, maaf udah ganggu kalian. Tapi gue gak peduli selamat. Lo udah jadi ibu dan lo Kaiden jadi ayah," ujar Farah yang tanpa aba-aba masuk ke ruang rawat Revalina. Tak lupa juga ada seseorang yang ikut di belakang Farah, yaitu Rafli. "Tahan dulu bro, kasihan Revalina baru aja lahiran udah mau lo hajar. Lo kan dokter, lo pasti paham batasan-batasan kapan bisa lo hantam lagi," ujar Rafli. "Ganggu aja kalian, mending sana kalian keluar," ujar Kaiden ketus. "Gue kesini bukan buat gangguin lo berdua, tapi gue mau lihat ketiga ponakan gue. Masalah buat lo," tanya Rafli. "Sudah sih Kaiden, jangan dipermasalahin, biar aja mereka lihat anak kita Den," bujuk Revalina. "Ya deh, ini karena kamu yang minta ya sayang, jadi aku gak akan permasalahkan," ujar Kaiden yang akhirnya pasrah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melalui serangkaian perawatan untuk Revalina dan baby triple, mereka telah diizinkan untuk kembali ke rumah Kaiden. Pesta penyambutan kecil diadakan hanya keluarga Alex, Brakas, dan sahabat-sahabat Kaiden yang menghadiri. Antusias mereka tak lain Rafli, Peter, Chandra, Wahyu, Felix, Heru, Harry, Richard, dan yang lainnya membawa hadiah sangat banyak. Segera setelah baby triple, Revalina beserta Kaiden turun dari mobil. Mereka langsung dikerumuni sahabat-sahabat Kaiden yang sudah menjadi kakak angkat bagi Revalina. "Oh astaga, ponakan gue tampan," ucap Wahyu antusias mendekati pasangan muda di depannya. Kaiden tersenyum sombong menggendong 2 babynya meski masih sangat kaku, sementara Revalina hanya menggendong 1 babynya. Yo, cantik banget ponakan gue. "Ah, sini sama om," ucap Nicholas menoel pipi baby yang masih memerah, terlihat imut dan sangat cantik. "Woi, jangan sentuh-sentuh anak gue. Lu pada udah pakai hand sanitizer nggak? Ntar kalau ada kuman bisa bahaya anak-anak gue," ucap Kaiden sebal menatap sahabat-sahabatnya yang mengerumuni mereka dengan asyik menorek noel pipi baby-baby mungilnya. "Dan jangan gitu dong, mereka cuma noel doang, gak apa-apa asal nggak nyubit baby-baby," ucap Revalina bijak yang membuat Kaiden pasrah. Setelah itu Revalina, Kaiden, baby-baby, dan anggota geng Kaiden memasuki mansion yang sudah dihias seindah mungkin dengan campuran antara Princess Disney dan Avengers. Sangat meriah namun tetap mengutamakan kenyamanan calon-calon penerus Alex. Di ruangan, Flora, Brakas, Wilona, dan Alex beserta asisten senior menyambut dengan hangat dan bahagia atas kedatangan keluarga kecil Kaiden. Semua orang tengah asik memperebutkan untuk menimang baby-baby yang sangat imut, sedangkan Revalina dan Kaiden tengah sibuk berbincang mempersiapkan nama untuk nama mereka. Baby triple sangat pintar, bahkan jarang menangis sehingga tidak terlalu membuat Revalina ataupun Kaiden kelelahan. "Sayang, aku udah bikin nama buat baby girl. Kamu yang bikin nama buat baby boy, oke?" ucap Kaiden penuh harap. Saat ini, Kaiden sudah menunjukkan keposesifannya untuk sang baby perempuan yang membuat Revalina terkekeh geli dan mengangguk lembut.
Ruang perjamuan sudah penuh. Mereka tengah menikmati hidangan sambil sesekali berbincang penuh minat. Apalagi sahabat-sahabat Kaden yang sangat antusias memamerkan hadiah yang mereka berikan untuk ketiga ponakan imut mereka. Dan gue bawain Lamborghini edisi terbatas buat 3 ponakan gue. Nanti kalau mereka udah SMA baru mereka boleh make dan lo bisa tenang Lamborghini yang gue beliin gak bakal ketinggalan zaman. Ucap Rafli sombong memulai pembicaraan. Untuk mendapatkan Lamborghini itu, Rafli menghubungi kenalannya di bidang otomotif dan mengeluarkan uang yang sangat banyak, tapi demi keponakannya Rafli tidak pernah pelit. Thanks bro, ucap Kaeden mewakili rasa terima kasihnya sambil menerima kunci dan sertifikat dan memberikan kepada Revalina. Gue dong. Mereka dapat 3 set apartemen High-class langit biru. Gak kalah ya buat ponakan. Apa sih yang enggak, ucap Farah. Jangan lupa gue juga nyiapin kartu belanja plus uang saku di ATM mereka yang gak akan habis selama beberapa tahun ke depan. Ucap Ganda. Kak, kalian berlebihan. Hiks. Padahal kalian udah kasih hadiah sebelum lahiran ketiga baby ini. Dan sekarang kasih hadiah tak ternilai. Hiks, terima kasih ya sahabat terbaik aku, ucap Revalina sesenggukan. Di antara mereka Rafli, Farah, dan Ganda yang sangat menyayangi Revalina. Mereka serempak mengangguk tulus. Revalina bagi mereka sekarang adalah adik mereka dan mereka wajib menjaga adik mereka serta keponakan-keponakan imut mereka. Di sisi lain, keluarga Alex terkejut bukan hanya Revalina mendapatkan saham, bahkan cucu cicit mereka juga mendapatkan hadiah-hadiah luar biasa. Bagi mereka, Revalina adalah bintang keberuntungan yang sangat beruntung. Saat ini giliran keluarga Alex dan juga keluarga Barkas yang memberikan hadiah tak tanggung-tanggung. Alex memberikan mall 3 lantai untuk cucunya mereka yang berlokasi di ibu kota. Wilona memberikan salon 3 lantai untuk cucunya. Barkas memberikan villa 3 lantai di sebuah gunung, dan Flora memberikan ATM dan credit card untuk cucunya. Yang paling mewah adalah hadiah Kaeden, yaitu pulau di sebuah tempat yang tak ternilai harganya dan sangat sulit untuk mendapatkan pulau itu kecuali memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang hebat. Acara jamuan berakhir. Saat ini mereka bersantai dan berbincang, sesekali mengerjai baby-baby imut Kaeden. BTW, ponakan gue namanya siapa? Tanya Rafli tiba-tiba yang membuat semua orang menoleh pada Kaeden dan Revalina. Kaeden tersenyum senang, menggumamkan kata demi kata dengan sangat tegas. Putra sulung gue, Kenan Carroll. Carroll itu singkatan dari kedua nama Kaeden dan Revalina. Putra kedua gue, Kenzo Carroll. Putri bungsu gue, Kera Carroll. Ucap Kaeden menggumamkan 3 nama dengan tegas namun lembut sambil menatap baby-babynya dengan bahagia. Teriakan menggema sorakan tepuk tangan untuk kedatangan 3 baby imut yang saat ini tertidur pulas tanpa memperdulikan sekitarnya yang sangat ramai. Welcome to World Triple K, Kenan, Kenzo, dan Kera. Teriak semua orang antusias merayakan kelahiran 3 baby kembar itu. Halo Novelers, kembali lagi di channel Feby Talaka. Apa kabarnya nih? Sudah lama banget nih kita nggak komunikasi, udah hampir belasan hari ya. Maaf ya, karena Mimin emang harus ada kegiatan yang nggak bisa sama sekali Mimin tunda. Dan untuk episode tentang cerita dinikahi Dokter Arogan ini kita sudahi ya sampai episode 1 lagi. Nah, ditunggu novel terbarunya ya novel semuanya. Mimin sudah mempersiapkan novel terbaru buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap